kalau lihat saya seperti ini, itu berarti sudah 5 menit lagi. Oke, ya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi saya lihat ini di sini siapa ya? Hadir semua ya? Iya, hadir semua. Atau mungkin ada yang tidak hadir ya temannya? Hadir semua ya? Hadir semua kayaknya Pak. Hadir, Pak. Iya, baik nak. Saya akan bagikan share screen ya. Tunggu nak ya. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu nak ya. Untuk hari ini saya ingin ketua kelas yang memimpin doa. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga dengan kita berdoa, aktivitas kita hari ini bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, karena kita belajar daring anak-anak, maka ada aturan yang harus kita patuhi bersama ya. Yang pertama, wajib melakukan on kamera. Kemudian wajib berpakaian rapi. Kemudian ketika ingin bertanya, ada simbol tangan di situ ya. Present. Kalian bisa mengklik simbol tersebut. Kemudian selama proses pembelajaran itu, kalian harus matikan mikrofonnya, kecuali dipersilakan oleh guru. Kemudian ini juga yang paling penting, saya ingin memastikan apakah jaringan kalian tidak bermasalah, nak? Tidak, Pak. Alhamdulillah tidak, Pak. Ya. Baik. Saya Pak, timbul tenggelam jaringanku Pak. Oh, berakhir ya. Baik, nak. Banyak air ya tenggelam. Hujan kemarin. Iya. Baik, ini ada motivasi yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan ya. Kemudian anak-anak kita masih berada di apa namanya? Di masa pandemi ya, maka ada beberapa protokol kesehatan yang umum yang harus kita terapkan. Yang pertama, nak, mungkin ada yang masih ingat ya? Apa saja itu, nak, protokol kesehatan tersebut? Cuci tangan Pak. Ya. Pakai masker, Pak. Ya, betul, ya. Menjaga jarak. Makan makanan yang banyak, makanan sehat. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Mengurangi tas. Ya. Apalagi, nak? Minum susu juga Pak. Di rumah saja, Pak. Jangan kemana-mana. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai untuk untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, baik bersama-sama kita mendengarkan lagu wajib ya. Di sini saya hanya perdengarkan saja, nak ya, karena saya tidak ini. Saya perdengarkan saja, nak ya. Mari kita menyimak bersama-sama
lagu tersebut. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, tempat. Ya, demikianlah tadi anak-anak. Masih terdengar, Nak? Sedih, Pak. Masih Pak, tapi lagunya melo, sedih. Saya Oh, iya. menangis, Pak. Rida sampai menangis, Pak, itu Pak, air matanya, Pak. Iya, Banyak minta itu, maaf, Pak. Nak, karena terlalu lama ya, Nak. Lupa dengan Saya juga, Pak. Semoga setelah Bertujuan, mendengarkan- Pak. Ya, semoga Nak setelah mendengarkan lagu ini jiwa nasionalisme kita semakin tumbuh ya, kemudian karakter profil Pancasila di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak itu juga semakin tumbuh ya. Baik, kita lanjut nah ya. Bagaimana? Saya ingin mengetahui apakah kalian sudah siap Nak untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya Pak. Siap. Siap ya? Jadi Siap, Nak, Pak. Siap Pak. Siapa? Ya. jadi ada pretest yang saya sudah kirim ya di WA masing-masing dan juga ke Google Classroom ya. Silahkan kalian kerjakan tersebut ya. Saya tampilkan lagi. Saya tunggu waktunya 2 menit ya. Siap. Kerjakan. Sudah ada? Sudah ada yang kirim? Oh, ini sudah ada yang masuk ya. Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Mas Rida ya, ini sudah masuk ya. Iya, Hajra, Pak.
Kenapa hilang-hilang, Pak? Tunggu, Pak. Kenapa hilang-hilang soalnya, Pak? Hilang soalnya Pak, nggak nampak. Ya, Saya gelap layarnya, Pak. kasih beser-beser sedikit Ya, gambarnya, Pak. yang belum sudah selesai? Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, Nak, Bapak ingin memberikan persepsi ya sebelum kita masuk ke materinya. Ya, minggu lalu kita sudah membahas materi apa saja, Nak? Minggu lalu. Interaksi sosial, Pak. Interaksi sosial Pak. Interaksi sosial, Ya, Pak. Ya, interaksi sosial ya. Ada yang masih ingat, Nak, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Saya, Pak. Saya Pak. Ibu Bu Andi Asrida. Anak Andi Asrida. Rida tua betul ya Pak ya. Iya, saya. Sudah ibu-ibu dia. Ya, nah Andi Asrida, silahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Saya akan menjawab. Interaksi sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Terima kasih, Pak. Ada yang ingin berpendapat lagi? Sama ya pendapatnya dengan Sama, Pak. Sundari. Nah, Sundari, silahkan. Yes, sama, Pak. Sama dengan Andi, Pak. Sundari, silahkan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan satu orang, kemudian individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya, betul ya. Dengan apa yang dikemukakan oleh teman kalian, Andi Asrida dan Sundari ya. Oh, interaksi sosial itu adalah hubungan antara orang berorangan, kemudian orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok ya. Kemudian untuk memperjelas materi kita hari ini, Bapak ingin menyajikan peta konsep ya. Jadi hari ini kita akan belajar, Nak, mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Jadi bentuk interaksi sosial itu ada dua ya, proses yaitu proses asosiatif dan juga proses disosiatif. Kemudian proses asosiatif itu juga terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah kerjasama, kemudian akomodasi, stimulasi. Kemudian proses yang disosiatif itu terbagi atas kompetisi atau sering disebut sebagai persaingan, kemudian preferensi, pertentangan atau sering disebut dengan konflik ya. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita, Nak, hari ini yang akan kita capai ya setelah kita belajar hari ini. Yang pertama adalah kalian diharapkan mampu menganalisis proses interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang bersifat asosiatif ya, dan juga disosiatif dengan tepat. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menguraikan bentuk-bentuk interaksi sosial ekonomi dan budaya dengan menguraikan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dengan benar. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi tentang interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dengan benar dan bertanggung jawab. Jadi, teknik penilaian yang akan Bapak berikan yang pertama adalah Bapak akan menilai sikap spiritual kalian ya, kemudian sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan untuk materi hari ini. Baik, kita langsung Nak masuk ke materinya.
gambar apa ini atau gambar apa yang bisa memberikan Nggak ada pendapatnya? gambarnya, Pak. Gambarnya Nggak belum kelihatan kelihatan, gambarnya, Pak. Pak. Belum muncul gambarnya, Pak. Ya, Gambarnya Nggak belum kelihatan ada. Belum. Gambarnya belum ada. Bapak belum klik. sudah terlihat nak? Sudah, Pak. Gambar apa nak? Sudah, Pak. Gambar apa nak yang kalian lihat di situ? Ini berhubungan Gotong dengan royong, ada main sepak bola. bola ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk proses interaksi sosial disosiatif dan juga asosiatif dan juga disosiatif ya. Untuk lebih memperjelas mungkin ini sudah saya share ya materinya di Google Classroom maupun di WA ya. Untuk memperjelas kembali saya akan memberikan sedikit gambaran ya mengenai materi kita. Jadi bentuk interaksi sosial itu terbagi atas dua nak ya, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif dan juga bentuk interaksi sosial disosiatif ya. Untuk bentuk Pak Guru, suaranya kencengin dong. Untuk bentuk interaksi sosial disosiatif itu terbagi atas kerjasama, kemudian apalagi nak, koalisi ya, joint venture ya, akomodasi, asimilasi ya dengan akulturasi nah ya, itu nah ya. Kemudian bentuk interaksi disosiatif itu terbagi atas kompetisi ya, Bapak tampilkan tadi ya, salah satu contohnya, kemudian kontravensi, konflik ya, konflik sosial. Itu adalah salah satu bentuk daripada interaksi sosial asosiatif dan asosiatif ya. Baik, Bapak akan menguraikan sedikit ya mengenai bentuk interaksi asosiatif ya. Jadi bentuk interaksi asosiatif seperti yang saya sebutkan tadi, asosiatif tadi misalnya ya, kerjasama ya. Jadi kerjasama itu nak terbagi atas beberapa ya, berdasarkan pelaksanaannya kerjasama itu terbagi atas kerukunan atau gotong royong ya. Kemudian ada namanya juga Pak, begini. di saya tidak ada gambarnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kooptasi ya. Kooptasi adalah suatu penengah yang berwujud berupa prosedur baru yang berlaku ya dipimpin organisasi serta jajarannya agar menghindari suatu konflik yang dapat merusak organisasi tersebut ya. Kemudian koalisi, ini adalah salah satu bentuk kerjasama juga ya. Koalisi itu adalah kombinasi dari dua organisasi atau bahkan lebih, mereka bersatu untuk menuju suatu tujuan yang sama. Misalnya dalam proses pemilihan presiden ya, sosialisasi politik seperti ketika pemilihan presiden, di mana berbagai partai menuju kubu dari masing-masing calon presiden. Kemudian kerjasama selanjutnya adalah joint venture ya, yaitu bentuk kerjasama dalam proyek yang ditandatangani oleh perusahaan secara khusus ya. Kemudian bentuk kerjasama berdasarkan ya. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama spontan ya. Kerjasama spontan ini adalah kerjasama yang tidak direncanakan ya. Misalnya ketika ada, maka kita akan secara spontan untuk membantu orang yang kecelakaan tersebut ya. Ada mungkin yang mengangkat korbannya, ada juga yang mendirikan motornya seperti itu ya. Kemudian kerjasama langsung. Ini dilakukan karena adanya perintah, misalnya guru memberikan menyuruh siswanya untuk mengerjakan tugasnya secara berkelompok ya. Kemudian akomodasi.
proses interaksi yang umumnya dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu perbedaan atau perselisihan. Kemudian akulturasi ya, ini sudah sering kita mendengar ya istilah akulturasi. Adalah upaya masyarakat dalam memadukan dua kebudayaan ya. Kemudian asimilasi, upaya penyatuan dua kebudayaan melalui pembauran yang menghilangkan melalui pembauran yang menghilangkan bentuk ciri khas kebudayaan asli sehingga justru melahirkan suatu kebudayaan baru yang mengurangi perbedaan dan batas-batas antar kelompok ya. Gitu ya. Kemudian bentuk interaksi disosiatif. Yang pertama adalah kompetisi ya atau persaingan. Bagaimana contohnya itu kira-kira ya? Kalau kompetisi. Ada yang bisa memberikan contoh? Kompetisi atau persaingan. Saya, Pak. Ya, silakan, Dia Srida. Terima kasih, Pak. Contoh kompetisi itu atau persaingan misalnya dalam kompetisi bermain bola. Kita sama-sama ingin, karena kompetisi itu menurut analisa saya bahwa kompetisi itu adalah misalnya proses sosial di mana individu atau kelompok bersaing untuk mencari keuntungan tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Jadi saya bisa kasih contoh tentang misalnya orang bermain bola itu dilakukan tanpa kekerasan, maka itu termasuk dalam persaingan atau kompetisi. Tapi kalau sudah melakukan kekerasan, maka itu termasuk di dalam konflik. Akan terjadi konflik seperti itu atau pertentangan. Kemudian contohnya lagi dalam meraih misalnya juara 1 dalam sebuah lomba cerdas cermat kah atau dalam lomba apa Pak, seperti itu. Kemudian mungkin kalau di dalam kelas kita berkompetisi dalam meraih ranking 1 Pak. Seperti saya bersemangat sekali kalau Pak Samsul mengajar supaya saya bisa mendapat nilai yang bagus dari Pak Samsul dan bisa ranking 1 Pak. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang lain ada yang bisa memberikan contoh dari kompetisi? Sama ya. Kemudian selanjutnya adalah kontravensi, yaitu sikap menentang akan tetapi dilakukan secara terselubung guna menghindari konflik. Ada yang bisa nak memberikan contohnya? Saya Pak. Ya silakan, Nanda Dia. Kontravensi itu contohnya kalau di sekolah kita Pak, kemarin ada pemilihan ketua OSIS Pak. Ya, ketua OSIS kemarin kan yang dicalonkan ada Rida Pak, ada Rugun Pak, kemudian ada Hajrah. Di depannya kadang-kadang kita lihat siapa misalkan Rida bilang pilih saya bilang iya aja Pak, padahal saya pilihnya Rugun Pak, begitu contohnya kira-kira Pak. Jadi dia ketahuan ini ternyata kemarin tidak pilih saya ya. Jadi terselubung Pak gitu, jadi tidak terlihat pergolakan hatinya Pak kalau kontravensi itu Pak. Ya, jadi apa yang dikemukakan oleh teman kalian itu adalah contoh konkret ya yang ada di sekeliling kalian. Kemudian selanjutnya adalah konflik sosial ya. Ini juga disebut sebagai pertentangan dari dua bentuk interaksi sosial disosiatif sebelumnya. Nah, ada yang bisa nak memberikan contoh mengenai konflik sosial? Demonstrasi bukan bukan Pak? Ya, demonstrasi. Apalagi nak? Berkelahi Pak. Ya, berkelahi ya. Itu adalah salah satu. Iya Pak. Contoh bentuk balap motor Pak, masuk nggak Pak? Kalau balap motor sepertinya tidak Pak. Kalau balap motor. iya. Karena itu bukan suatu pertentangan. Itu sepertinya masuk di kompetisi. Itu masuk di kompetisi. Tidak aku bicara Pak, bagaimana dia Pak? Tidak aku bicara Pak. Itu tidak terjadi interaksi Pak Rahim. Itu tidak terjadi. Itu tidak ada kontak dan tidak ada komunikasi. Berarti itu tidak terjadi interaksi.
Ya, jadi apa yang dikemukakan oleh teman kalian itu sudah betul ya contoh-contohnya. Dul, Baik, itu sering kedip-kedipan mata, jadi begitu. Kenapa Bapak dulu sudah itu selalu membagi ya? tidak kelihatan mukanya? Bapak sudah membagi kelompok ya di grup WA ya. Atau mungkin saya ingatkan kembali ya nama kelompoknya. Sudah ingat nama kelompoknya di grup WA? Lupa ya? Baik, Sudah Pak, saya kelompok 1. Saya ingatkan kembali ya. Saya kelompok 2, Pak. Saya kelompok 3, Pak. Sama kayak Andi Oh Pak, iya, kelompok 1. sudah ingat semua nanti. Sekarang kalian apa namanya? Kalian diskusikan ya, kalian diskusikan dua hal ini ya. Bagaimana proses terjadinya interaksi sosial di masyarakat, kemudian uraikan contoh bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif di sekitar lingkungan kalian ya. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa contohnya, kemudian kalian berikan kembali contohnya. Kalian kerjakan ini. Saya berikan waktu 2 menit ya. Bagaimana proses terjadinya interaksi sosial di masyarakat. Kemudian uraikan contoh bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif di sekitar lingkungan kalian. Ada yang sudah selesai, nak? Kelompok 1 sudah Pak. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 2 belum, Pak. Kelompok 3 baru ditulis, Pak. Iya. Tidak apa-apa, nak ya. Herlina kelompok berapa ya, Herlina? Kelompok 3 ya, Herlina? Iya, Pak. Iya Pak, iya Pak. Lihat di grup Herlina kelompok 3. Sudah selesai, nak? Belum, Pak. 1 menit lagi, nak ya, waktunya. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Hasil analisis kelompoknya ya. Sudah, nak? Sudah. Ya, sudah ya. Baik, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari teman-temannya. Ya, silakan kelompok 1.
Terima kasih Pak. Mohon maaf, saya balas chat dulu di fitur di chat di grup Pak. Iya nak, iya nak. Atau mungkin saya silakan kepada kelompok 2 dulu atau kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Rina, kelompok berapa nak? Kelompok 3, Pak. Ya, kelompok 3. Silakan, Anda Rina. Ya, kalau menurut kelompok ini proses terjadinya interaksi sosial di masyarakat itu karena adanya kontak dan komunikasi, Pak. Kemudian ada ciri-cirinya juga tadi. Kemudian contohnya yang asosiatif itu ada kerjasama, kemudian ada gotong royong, ada asimilasi. Kemudian untuk yang proses disosiatif itu ada kompetensi, kemudian ada persaingan. Seperti itu, Pak. Kelompok lain, kelompok selanjutnya, ada yang bisa memberikan, atau mungkin ada yang ingin menanggapi kelompok 1? Kelompok 3 ya, maaf, kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ya, Kelompok ya, 2, Pak. Nanda Sundari, silakan. Kelompok 2, silakan. Iya, Ingin jadi memberikan bentuk interaksi di sekeliling lingkungan saya itu kebanyakan terjadi interaksi sosial asosiatif, Pak, yaitu dalam bentuk kerjasama. Antara lain, kalau misalnya masjidnya kotor, itu dilakukan kerja bakti bersama, dibersihkan bersama-sama. Kemudian ada orang sakit ya, itu bersama-sama juga dibantu mungkin dari segi keuangan ya, dibantu juga untuk akomodasi untuk ke rumah sakit dan lain-lain. Itu Pak. Jadi yang terjadi di lingkungan saya itu kebanyakan interaksi sosial asosiatifnya. Disosiatifnya itu kurang Pak. Terima kasih. Ya. Kelompok yang lain bagaimana? Ada yang bisa memberikan lagi pendapatnya? Saya Pak, kelompok 1. Ya, silakan. Baik Pak, dari hasil diskusi kami di kelompok tadi bahwa proses terjadinya interaksi sosial di dalam masyarakat itu bermula dari adanya kontak dan komunikasi yang dibangun di dalam masyarakat. Kemudian contoh bentuk interaksi sosial asosiatif yang ada di sekitar saya itu kerjasama, gotong royong itu contohnya, gotong royong membersihkan selokan yang tersumbat yang tadi kami lakukan itu di masyarakat. Kemudian untuk contoh disosiatif ada kontrapensi. Kontrapensi itu seperti yang diungkapkan dia tadi, dia mengiyakan saja mau pilih saya, ternyata dia pilih Rugun. Itu sudah terbuka semua Pak, itu kontrapensi. Dan saya sangat sakit hati. Terima kasih dia. Kemudian ada persaingan saya dengan Rugun, itu terjadi dan akhirnya saya kalah Pak, itu juga termasuk dalam kompetisi Rugun yang naik menjadi ketua OSIS. Nanti saya kasih es krim dari Semoga amanah Rugun, itu yang termasuk dalam contoh bentuk interaksi disosiatif. Seperti itu Pak, terima kasih. Asrida, jangan sakit hati dengan saya ya, karena saya banyak fansnya. Ya betul ya, jadi apa yang dikemukakan. Tidak boleh baku bombe ya. Ya dari kelompok lain. Tidak ada ya? Ada ya ingin menanggapi? Tidak ada ya? Pak Samsul, nanti belikan dulu Asrida es krim Pak Samsul biar dia tersenyum. Dia lagi masih marah sama saya Pak Samsul. Iya Pak Samsul. Baik nak ya. Mungkin ada yang menanggapi atau tidak ada ya menanggapi? Ada ya? Oh, tidak ada ya. Jadi, baik apa yang dikemukakan oleh, tepuk tangan dulu nak untuk teman kalian yang sudah memberikan pendapat. Oke, terima kasih nak ya. Jadi, apa yang dikemukakan oleh teman kalian itu
apa yang dikemukakan oleh teman kalian itu sudah benar ya, bahwa bagaimana proses terjadi interaksi sosial di masyarakat ya. Jadi proses interaksi sosial di masyarakat itu terjadi bila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kemudian contoh-contoh yang diberikan juga itu sudah betul ya, itu terjadi di sekitar kalian. Misalnya tadi yang dikemukakan oleh Nanda Sundari tadi ya, misalnya ada tetangganya yang sakit seperti itu ya, mereka saling membantu. Atau mungkin ada biasanya kan kita kerjasama itu kita kenal yang namanya gotong royong ya, yaitu sudah menjadi ciri khas daripada bangsa Indonesia ya, ciri khas kita ya. Misalnya ada yang ingin misalnya dipindahkan rumahnya ya, kita akan secara sukarela untuk membantu ya, mengangkat rumah tersebut ya. Atau misalnya tadi yang dikemukakan oleh Sundari juga ya, misalnya membersihkan masjid ya bersama-sama ya. Seperti itu adalah bentuk kerjasama asosiatif. Kemudian tadi ada contoh real juga ya yang dikemukakan oleh Andia Srida tentang persaingannya ya, ingin menduduki ketua OSIS ya tadi ya. Iya Pak, ketua OSIS Pak. Tapi yang menang adalah Rugun Pak. ya. Iya Pak, Rugun Pak. Gara-gara dia itu Pak, beda satu suara. Tapi jangan marah Rida, jangan marah. Iya ya, tapi itu sudah. Saya saingan Pak, makanya nggak saya pilih ya, Pak gitu Pak. Tapi ini persaingan yang secara sehat ya, persaingan secara sehat ya, secara terbuka. Jadi ya, itu tadi contoh-contoh yang dikemukakan oleh teman kalian. Baik, untuk selanjutnya apa yang kalian sampaikan itu sudah sangat bagus sekali ya. Untuk persentase kita kali ini itu kalian sudah sangat aktif ya, memberikan pendapat, komentar ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini, Nak? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ada, Nak, yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Yang lain, Nak? Saya, Pak. Asosiatif tadi. Ya, Nanda Dia. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Jadi interaksi sosial asosiatif itu Pak, sesuai yang tadi sudah Bapak jelaskan, itu ada kerjasama Pak, kemudian ada akomodasi Pak, kemudian ada asimilasi Pak. Yang masing-masingnya itu terdapat beberapa bagian. Yang kerjasama itu contohnya ada koalisi Pak, ada joint venture Pak, kemudian ada bargaining ya Pak ya. Kemudian kalau yang akomodasi itu Pak, ada mediasi misalkan Pak. Nah, asimilasi perbedaan Pak. Jadi misalkan contohnya makan bakso ya Pak ya. Kalau misalkan kalau dulu dibawa oleh orang Cina Pak. Nah, isinya disesuaikan dengan kebudayaan bangsa Indonesia begitu Pak. Ya. Yang lain ada Nak yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa selain Nanda Dia? Atau tadi yang mengangkat tangan, Nanda Andi Asrida. Silakan memberikan kesimpulan. Terima kasih, Pak. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari diskusi tadi adalah terjadinya proses interaksi sosial itu harus dimulai dari kontak dan komunikasi terlebih dahulu. Saya kira itu, Pak. Ya, seperti itu ya kesimpulan kita untuk hari ini. Baik, Nak. Bapak juga akan menyimpulkan materi kita untuk hari ini ya secara keseluruhan. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalian bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial ya. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu proses-proses yang asosiatif ya, seperti yang kita sudah bahas ya.
tadi dalam proses-proses yang disosiatif ya. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri dari 4 bentuk ya, kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Kemudian selanjutnya proses disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik yang merenggangkan solidaritas kelompok. Nah ya, itulah tadi kesimpulan yang bisa kita tarik bersama ya. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian ya, apa manfaat yang bisa kalian dapatkan setelah kita mempelajari materi hari ini? Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ini semacam refleksi, nah ya. Saya, Pak. Ya, Ananda Herlina. Kita bisa saling kerjasama dalam diskusi, kemudian saling bertanggung jawab, itu Pak. Ya. Yang lain? Yang lain enggak? Ada yang bisa memberikan refleksi selain Herlina? Apa manfaat yang kalian peroleh setelah kita belajar materi hari ini? Saya, Pak. Ya, Hajra, silakan enggak? Manfaat yang kita terima dengan pembelajaran hari ini bahwa dalam kehidupan kita senantiasa menjalin hubungan atau silaturahim dengan orang lain supaya dalam memenuhi kebutuhan atau dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sosial kita ya bisa berjalan dengan baik. Gitu aja, Pak. Ya, terima kasih Nak atas refleksinya. Nak, untuk pretest kali ini saya kirimkan Nak ya soalnya di grup WA ya. Silakan kalian kerjakan Nak untuk pretestnya. Jadi soal pretest ini sama dengan soal soal post-test ini sama dengan soal pretest yang Bapak kirim tadi Nak ya. Dan Ya, kita Pak. sudah belajar, saya harap soal post-test ini itu kalian sudah bisa menjawabnya ya. Saya tunggu 2 menit untuk kalian kerjakan ya soal post-testnya. Iya Pak. Ada yang sudah masuk ya? Sudah Ini. Pak, saya sudah Pak. Ada Sundari, ada Rugun, ada Dia, kemudian Meita ya. Ini sudah masuk ya jawabannya. Yang lain saya tunggu Nak ya, 1 menit lagi ya. Ya, saya lihat ini sudah masuk semua ya. Sudah masuk semua jawabannya ya. Ya, saya sudah masuk semua jawabannya. Baik anak-anak, untuk materi kali ini cukup sekian ya. Dan untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai pengaruh lembaga sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Untuk materi minggu depan itu sudah saya kirim ya di Google Classroom. Silahkan kalian baca ya. Iya Pak. Ya. Pak, ada PR dah, Pak. Baik, untuk soal evaluasi, ya. Jadi ini tugas individu ya, tugas individu ya. Saya kirim soalnya di link
di WA ya untuk Oke, tugas Pak. evaluasi. Jadi ini tugas mandiri ya. Saya perlihatkan kembali soalnya. Pak Samsul, waktu. Iya. Untuk soal evaluasi itu nak ada saya kirim nak ada 5 nomor itu tugas individu nak ya. Saya tunggu sampai jam 4 sore ya. Bisa nak ya? Bisa Ya Pak. Pak, insya Allah bisa. Tugas individu. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini ya, saya meminta kepada kalian untuk menutup doa. Untuk kali ini saya meminta saya meminta Nanda Hajra untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan nak memimpin doa. Iya Pak. Marilah teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Suaranya Pak. Pak, mute. Suaranya Pak Samsul. Baik anak-anak, saya akhiri pelajaran hari ini ya. Terima kasih atas Terima kasih atas sudah menghidupkan diskusi hari ini nak ya. Saya harap diskusi ke depan itu seperti ini juga ya. Iya Pak. Kalian semua aktif memberikan pendapat atau memberikan komentar. Saya akhiri nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nak.